15.000 untuk X lebih dari 40.000 untuk Y. Seperti itu. Ini jadi batasannya. Kemudian jadi di halaman 2.55 di paragraf yang bawah yang terakhir itu ada fungsi Z sama dengan sekian, kemudian 2X ditambah setengah Y kurang dari 40.000, X kurang dari 15.000, Y kurang dari 40.000, X dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena apa? Nggak ada unit itu yang minus. Kita memproduksi berapa? Kita memproduksi 1 unit, 2 unit. Nggak ada kita mau memproduksi min 1 unit, kan nggak ada. Oleh karena itu fungsinya seperti itu. Nah, sekarang dibuka halaman 2.56. Di sini ada gambarnya. Kalau semua fungsi itu dimasukkan ke dalam grafis, gambarnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Tahu cara menggambarnya? Nanti dicoba sendiri ya. Jadi dicari daerah EDCB. Daerah EDCB adalah daerah yang memberikan atau titik-titik yang memberikan laba atau pendapatan optimum. Di situ kalau kita lihat tabel 2.31 di bawah itu ada titik kombinasi A, B, C, D. A berarti jumlah X-nya sama dengan 0 dan jumlah Y-nya sama dengan 0, maka pendapatannya adalah sama dengan 0. 25.000 dikalikan 0 ditambah 10.000 dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Kalau titik B, jumlah unit X adalah 15.000 unit, sedangkan Y-nya sama dengan 0. Kalau dimasukkan di fungsi pendapatan, maka 25.000 dikalikan 15.000 ditambah 10.000 dikalikan 0. Hasilnya Z sama dengan 375 juta. Nah, ini dilakukan pada titik C, D, dan E juga, sehingga pada akhirnya yang tertinggi adalah titik D dengan total pendapatan 650 juta. Dengan kombinasi ini, maka perusahaan mendapat laba maksimum, yaitu jumlah X-nya 10.000 dan jumlah Y-nya 40.000. Gitu, teman-teman. Oke. Ini tentang modul 2, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba di tes formatifnya, di situ macam-macam soalnya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, kita bahas saat pertemuan, karena di situ bentuknya macam-macam sekali. Ada yang disuruh apa, ada yang diketahuinya apa, agak sedikit berkombinasi lah daripada yang sudah kita pelajari. Oke, jadi silakan dicoba tes formatifnya, terutama yang hitung-hitungan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, mungkin kita bahas bersama-sama saat tatap muka, atau jika sudah kepingin bertanya, kepingin tahu jawabannya, segera pengen tahu, silakan kirim Facebook pesan. Oke, silakan kirim pesan. Tapi mohon maaf tidak bisa minggu ini, karena minggu ini saya tidak ada di Taipei sehingga saya tidak bisa membantu teman-teman belajar. Oke, dari modul 2 ada yang ditanyakan?
Masih oke ya modul 2 ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke modul 3. Mbak Triani, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebentar, saya upload. Sudah ada yang baca-baca modul 3-nya? Sambil nunggu ini masih mumet, masih loading, silakan dibaca-baca dulu. Oke. Sekarang kita melakukan analisis biaya pesanan. Di sini untuk akumulasi biaya pesanan ada metode akumulasi biaya, yaitu proses costing dan job order costing. Ini karakteristiknya. Untuk job order costing diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan. Karakteristiknya, yang pertama, jasa atau produk bervariasi sesuai pesanan. Biaya diakumulasi per pesanan. Biaya per unit sama dengan total biaya pesanan dibagi jumlah unit produksi. Komponen biaya terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung, di mana ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setiap pesanan harus dibuat kartu pesanan. Ini ada perusahaan itu yang hanya memproduksi kalau ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan, ya nggak produksi. Semacam itu. Ini disebut atau diterapkan job order costing. Perusahaan ini menerapkan job order costing, pembiayaan berdasarkan pesanan. Sudah pernah mendengar ini sebelumnya, teman-teman? Job order costing. Kalau